sakit ini. Ibu mengerti bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita terlambat. Apakah ada sesuatu yang khusus yang terjadi sehingga Awe terlambat ke sekolah? Sebenarnya saya harus membantu ibu saya setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Itulah sebab saya terlambat sekolah. Ya, terima kasih Awe telah jujur kepada ibu. Dan ibu sangat bersyukur, Awe sangat menghargai ibu, sangat menghargai mama, sehingga Awe selalu membantu ibu. Bagaimana kalau kita mencari solusi agar Awe tetap membantu ibu dan juga Awe tidak terlambat ke sekolah? Apakah ada ide yang bisa kita dapatkan dari Awe? Mungkin saya bisa bangun lebih awal dulu, atau saya bisa merencanakan pekerjaan rumah dengan lebih baik supaya tidak mengganggu waktu berangkat sekolah. Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita coba besok Awe bangun itu 30 menit, ataukah kita membuat alarm supaya dengan alarm itu bisa membangunkan Awe dan Awe tidak terlambat lagi ke sekolah. Nanti Ibu Ola akan bicara dengan Mama Awe supaya dibuat alarm supaya Awe tidak terlambat. Iya Bu, saya setuju. Terima kasih Ola. Sama-sama Awe. Selamat siang Hana. Selamat siang Ibu. Apa kabar Hana? Sangat baik Ibu. Iya, Hana. Ibu perhatikan belakangan ini Hana malas membuat PR. Apakah ada sesuatu yang membuat Hana kesulitan? Iya Bu, saya sering merasa ketika pulang sekolah dan susah fokus untuk mengerjakan PR. Ibu mengerti. Anak pulang sekolah memang biasa sangat melelahkan. Ibu juga pernah merasakan hal yang sama saat masih sekolah. Apakah ada hal lain lagi yang membuat Hana sehingga tidak bisa mengerjakan PR? Kadang-kadang saya juga tidak mengerti dengan materi yang diajarkan Bu. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Wah, Hana memang jujur. Kalau begitu, bagaimana kalau kita cari cara yang lain agar Hana mudah mengerjakan PR? Misalnya, Ibu memberikan penjelasan tambahan saat di kelas dan Hana juga bisa mengatur waktu belajar di rumah atau mungkin setelah istirahat sebentar. Iya Bu, saya rasa itu sangat bisa membantu. Saya akan coba istirahat sebelum mulai mengerjakan PR. Mungkin ketika saya bingung, saya akan bertanya kepada ibu dan teman-teman. Bagus sekali Hana. Ibu percaya Hana bisa lebih baik. Kalau ada kesulitan, Hana jangan ragu untuk berbicara dengan ibu. Terima kasih Ibu, saya berjanji akan rajin membuat PR. Dan ketika ada materi yang belum dipahami, saya akan minta bimbingan dari Ibu. Mantap Hana. Terima kasih Ibu. Sama-sama Hana.
Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Di hari ini Ibu Ola sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Ambon akan mengadakan sosialisasi terkait budaya positif. Nah, yang Ibu harapkan bahwa kegiatan sosialisasi yang menyangkut aksi nyata dari Ibu Ola ini merupakan sebuah contoh bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik. Nah, di dalam aksi nyata ini Ibu berharap supaya Bapak Ibu teman-teman bisa mengikutinya dan bisa menjadi contoh, bukan saja untuk sosialisasi hari ini saja, tetapi akan menjadi pegangan, menjadi bekal bagi kami selaku Dewan Guru sebagai warga sekolah untuk ada melakukan budaya positif ini agar menjadi yang terbaik bagi anak-anak didikan kita, untuk menjadi mereka lebih positif lagi, mereka lebih aktif lagi, lebih disiplin dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai siswa. Nah, untuk itu sebagai pimpinan pada lembaga ini, dengan resmi saya akan membuka kegiatan sosialisasi atau aksi nyata budaya positif oleh Ibu Ola saya dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Di saat ini saya akan melakukan aksi nyata atau diseminasi bagi Bapak Ibu Guru tentang budaya positif. Ya, inilah fasilitator saya, Pak Yohanes, pengajar praktik saya, Ibu Sonia Eli, dan saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Ambon. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, Bapak Ibu, biasanya kalau kita di kelas sebelum sebuah proses pembelajaran itu berlangsung, kita harus melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Kalau di saat ini kita melakukan kesepakatan forum diseminasi. Nah, kesepakatan pertama saya tulis di sini tentang Bapak Ibu ketika keluar harus minta izin. Contohnya, ada lagi? Tidak boleh makan di saat belajar. Tidak boleh bercerita saat materi disampaikan. HP-nya di silent misalnya. Ya, itu yang disebut dengan kesepakatan dalam sebuah diskusi. Kalau di kelas kita harus punya yang namanya juga kesepakatan. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk dengan materi, kita explicating sedikit untuk membuka kita punya wawasan sebelum kita menerima materi di siang hari ini. Jadi speakingnya dia punya clue, guru berkata. Cluenya guru berkata. Jadi kalau saya tepuk tangan, Bapak Ibu bisa menyebutkan ada berapa tepukan. Jadi permainan seperti itu. Guru berkata. Belum pas. 6 belum pas.
Cluenya guru berkata. Ada berapa ketukan? Ketukan. Belum pas. Guru berkata ada 6 ketukan. Belum pas. Iya, itu cuma penyemangat saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tepuk tangan, ada berapa ketukan? 6 ketukan. jadi ada berapa ketukan berarti cuma 3 karena dulunya guru berkata. Jadi yang beta bilang itu yang Bapak Ibu jawab. Walaupun beta harus tepuk tangan banyak-banyak, tapi dengar beta pun kata ada berapa ketukan atau berapa ketukan. Nah, kalau berapa ketukan berarti cuma 2. Nah, seperti itu. Ada berapa ketukan? 3. Iya. Terima kasih. Apa memori polis? Ya, Bapak Ibu, kita akan mengetahui yang namanya budaya positif. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, yang kedua akan belajar di saat ini ada 7 budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, yang dibilang perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar merujuk pada pergeseran cara pandang dan pendekatan dalam proses pendidikan dari pendekatan tradisional yang berpusat pada guru menuju pendekatan yang lebih modern dan berpusat pada siswa. Kalau dulu guru sebagai pusat informasi, siswa pasif mendengar. Kalau sekarang pembelajaran berpusat pada murid, peningkatan keterampilan abad ke-21, integrasi teknologi, pembelajaran lintas disiplin, pengembangan karakter dan etika. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini, siswa itu harus punya kreatif. Jadi bukan guru hanya bisa sebagai fasilitas. Guru hanya sebagai fasilitas. Selanjutnya itu adalah siswa dia mencari dan menemukan. Ya. Ya Bapak Ibu, yang kedua disiplin positif. Bapak Ibu bisa bilang untuk beta apa itu disiplin? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, benar. Melakukan hal yang sesuai dengan aturan. Iya, jadi mengumpulkan PR sesuai dengan waktu yang ditentukan. Benar Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ada beberapa nilai kebajikan yang anak harus tahu, dan itu juga harus ditahu atau diketahui oleh guru. Ya Bapak Ibu, ini salah satu contoh juga disiplin positif. Kita punya anak-anak memegang sapu dan
membersihkan halaman sekolah. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ini merupakan tindakan yang baik. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kita mau tanya Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu ke sekolah ini apakah karena keterpaksaan ataukah karena takut? Nah, kalau terlambat takut dimarahi? Kalau menurut Bapak Ibu? Karena keterpanggilan berarti disiplin diri. Ya, disiplin diri berarti itu internal kah eksternal Bapak Ibu? Internal. Kalau internal berarti tanpa orang memaksa kita. Berarti dia lahir dari diri kita sendiri. Iya. Kenapa di sini kita menunjukkan profil pelajar Pancasila, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila? Dari disiplin diri yang tadi berarti dia sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kalau sebelum kita belajar berarti kita ada dalam berdoa. Berarti profil yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak mampu untuk membaca, dia punya hasil, berarti dia mandiri. Berkebinekaan global, dia menghargai, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, Bapak Ibu mendengar kata motivasi, Bapak bisa bilang apa itu motivasi? Iya, benar sekali. Motivasi itu sebuah dorongan, sebuah semangat. Kita kenal ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang tadi Bapak Ibu telah bilang, kira-kira kita ada di posisi mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, benar sekali. Kita ada di posisi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tadi kita sudah ada dalam kesepakatan saat mau melakukan diseminasi. Kalau ini adalah kesepakatan atau keyakinan sekolah atau kelas. Di sini kita ambil satu contoh, yaitu pada kelas 1 dengan keyakinan atau kesepakatan. Nah, dan ini diharuskan harus ada di setiap kelas. Ada banyak-banyak kata yang harus kita membangun kesepakatan dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kata-kata itu akan keluar dari anak-anak, karena yang membuat kesepakatan adalah anak, supaya ketika dia melanggar dia merasa bersalah. Oh iya, kita yang sudah melakukan kesepakatan bisa membuang sampah pada tempatnya, jangan ribut saat belajar. Nah, itu contoh-contoh kesepakatan dalam kelas. Iya, yang tadi kita bilang dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan guru yang melakukan sendiri atau yang
berkata sendiri, tapi harus dari murid, lalu disepakati secara bersama-sama. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kata-kata kesepakatan itu kata-kata yang mudah diingat. Oh, saat belajar jangan makan misalnya. Nah, nanti mereka yang bilang mereka akan ingat karena mereka yang melakukan kesepakatan. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ada satu contoh kasus. Ibu Lisa, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lisa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Tony, kira-kira apa alasan melakukan hal ini? Alasan Tommy yang pertama, Bapak Ibu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dari 5 kebutuhan yang tadi, berarti dia punya alasan karena lapar, dia termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Alasan yang kedua, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi kebutuhan dasar yang kedua itu kekuasaan, dia mau menguasai teman-temannya. Alasan Tommy yang ketiga, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak juga perlu kasih sayang, kurang diperhatikan juga dia akan melakukan hal-hal ketika dia ada dengan teman-temannya di sekolah. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi yang tadi itu Bapak Ibu, dia masuk dalam kebebasan. Jadi anak itu juga dia ingin bebas, tapi bebas di sini yang harus dikontrol oleh guru. Jadi bukan dia mau bebas lalu semaunya dia saja melakukan hal yang tidak baik. Dan alasan Tommy yang berikut, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangan.
Ya, Bapak Ibu, kita masuk dalam posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisi yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Motivasi guru berbuat, guru berkata, hasil kaitkan dengan dunia berkualitas, murid berkata. Identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Tadi Bapak Ibu, 5 kontrol restitusi itu: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, ini yang dibilang identitas gagal. Menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu guru berbuat. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Bapak Ibu, yang kita lakukan itu sudah termasuk identitas gagal kalau dalam proses belajar. Hasilnya anak menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti kita dikatakan gagal. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu yang dibilang guru sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, guru berbuat, berceramah, dan mengatakan. Sebenarnya kayaknya Ya. Posisi kontrol berikut, pembuat rasa bersalah. Guru berkata, guru berbuat, berceramah dan menyatakan seharusnya ibu kecewa. Biasanya kan kata-kata itu selalu kita guru katakan kepada anak-anak, tapi sebenarnya itu sudah, karena kita juga belum paham benar. Makanya saat ini juga kita harap Bapak Ibu juga bisa mengenal posisi kontrol kita sebagai guru. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan dan ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal. Dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Ya Bapak Ibu, yang berikut, identitas berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai teman, guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang berikut, ayolah, guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masakan kamu tidak mau, ingat, tidak ibu pernah bantu. Hasil saling ketergantungan. Dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Untuk murid berkata, saya pikir bapak atau ibu atau teman saya ternyata begitu. Jadi guru menganggap, siswa menganggap gurunya sebagai teman, sebagai penantu, pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan yang posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer atau manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi.
dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Yang seharusnya guru ada sebagai manajer. Itu kita guru harus ada di posisi manajer. Ya, dan tadi Bapak Ibu jawab, ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, Bapak Ibu, dari aksi nyata ini dalam menyelesaikan sebuah persoalan, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sebuah persoalan yang kita hadapi dengan anak-anak, kita harus menyelesaikannya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, ini contoh saya menyelesaikan sebuah masalah. Waiting for connection. Bluetooth connected. Selamat siang, Awe. Apa kabar? Baik, Ibu. Ya, Awe. Bolehkah Ibu berbicara sebentar dengan Awe? Karena Ibu melihat belakangan ini Awe sering datang ke sekolah itu terlambat. Apakah Awe baik-baik saja? Iya, Bu, saya baik-baik saja. Maaf, saya sering terlambat akhir-akhir ini. Ibu mengerti bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita terlambat. Apakah ada sesuatu yang khusus yang terjadi sehingga Awe terlambat ke sekolah? Sebenarnya, Bu, saya harus membantu ibu saya setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Itulah sebab saya berangkat sekolah. Ya, terima kasih Awe telah jujur kepada Ibu. Dan Ibu sangat bersyukur, Awe sangat
menghargai ibu, sangat menghargai mama, sehingga Awe selalu membantu ibu. Bagaimana kalau kita mencari solusi agar Awe tetap membantu ibu dan juga Awe tidak terlambat ke sekolah? Apakah ada ide yang bisa kita dapatkan dari Awe? Mungkin saya bisa bangun dari awal dulu, atau saya bisa merencanakan pekerjaan rumah dengan lebih baik supaya tidak mengganggu waktu berangkat sekolah. Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita coba besok Awe bangun itu 30 menit, ataukah kita membuat alarm supaya dengan alarm itu bisa membangunkan Awe dan Awe tidak terlambat lagi ke sekolah. Nanti Ibu Bola akan bicara dengan Mama Awe supaya dibuat alarm Awe tidak terlambat. Iya Bu, saya setuju. Terima kasih Bu. Sama Awe. Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh ketika anak terlambat, anak tidak membuat PR. Jadi kita harus mencari dia punya ada permasalahan, lalu kita menyelesaikan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang dibilang dengan menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, ini dia punya contoh-contoh pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Bapak Ibu, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika kita menanyakan anak, pasti dia jujur dan dia yakin dengan apa yang dia katakan. Ya, ada juga pertanyaan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya Bapak Ibu, terima kasih.